Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Di video ini, Pak Wandri akan membahas latihan dari bab 4, persamaan garis lurus. Materinya adalah menentukan gradien atau kemiringan dari dua titik, dari sebuah persamaan garis, dan dari hubungan antar garis. Ada 10 soal ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Gradien garis H pada gambar di bawah ini. Oke, ini kita gunakan rumus gradien, yaitu delta Y per delta X kan. Ini rumus umumnya. Berarti kita butuh nanti Y2 kurang Y1, X2 kurang X1. Ini caranya kan. Nah, berarti kita cari dulu mana X1, Y1-nya. Misalnya koordinat yang di sini, yang ditebelin, ini memotong sumbu X, kita baca kan negatif 2,0 ya. Nah, jadi misalnya yang pertama inilah kita ambil X1-nya negatif 2, lalu Y1-nya 0. Nah, lalu kita cari lagi X2 dan Y2. Ini, nah yang ditebelin, dia memotong sumbu Y, 3 gitu ya. Kita baca koordinatnya adalah 0,3. Jadi X2-nya 0, Y2-nya 3. Nah, sekarang kita substitusi. Nah, gradiennya Y2 min Y1 berarti 3 kurangi 0. X2 kurangi X1 berarti 0 kurangi X1-nya negatif 2. Oke, kita lanjut. 3 kurangi 0 itu 3. 0 dikurangi negatif 2. Jadi dibacanya 0 tambah 2 ya. Itu 2. Jadi gradien dari garis tersebut ini adalah 3/2. Jawabannya opsi C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini juga sama dari sebuah garis ya. Ditanya gradien garis G kan. Nah, berarti kita menggunakan cara yang tadi di awal. Delta Y per delta X. Kita tulis dulu. Y2 kurang Y1, X2 kurang Y1. Oke, kita baca nih. Ini arahnya ke kiri kan. Cuma dia menggunakan bidang berpetak. Jadi asumsinya ini di sini. Garisnya. Nah, ada sumbu Y, sumbu X gitu ya. Berarti ini kita anggap 0,0 gitu ya. Nah, X1, Y1 bisa kita sebut saja 0 dan 0. Nah, lalu X2, Y2-nya, ini kita baca dulu. Ini di kuadran 2 ya, berarti sumbu X-nya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, ini negatif 6. Ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti kita baca ini di koordinat negatif 6,4. Nah, anggap ini yang X2, Y2 ya. Nah, oke. Selanjutnya, seperti tadi, kita ambil ya. Y2-nya 4. 4 dikurangi 0. Ya. X2 kurangi X1, negatif 6 kurangi 0. Jadi gradiennya adalah 4 per negatif 6. Atau negatif 4 per 6 gitu ya dibaca. Nah, bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 2 atas bawah, berarti negatif 2/3. Oke, jawabannya adalah opsi C. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 4,7. Oke, ini harusnya lebih lancar. Ini langsung Pak Wandi tulis aja nih X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Oke. Seperti tadi ya, langsung saja kita tulis Y2 kurang Y1, X2 kurangi X1. Nah, jadi 7 kurangi 1, lalu X2 kurangi 1, 4 dikurangi 2. Dapat ya, 6/2 atau 3 jawabannya ya, opsi D. Oke, semakin lancar ya. Nomor 4. Ini juga sama. Kita langsung to the point aja, Y2 min Y1, X2 min X1 ya. Semakin terbiasa nanti semakin hafal. Ini yang paling ujung berarti dengan yang paling ujung kita kurangi ya. Nah, polanya sama. Berarti 5 kurangi 3. Lalu ini negatif 1. X-nya kurangi negatif 1. Nah, gitu ya. Atasnya 5 kurang 3 itu 2. Nah, ini negatif 1 kurang-kurang. Jadi, ini negatif 1 tambah 1. Oh ya, berarti 0 ya.
2 per 0 itu tidak terdefinisi ya. Tidak bisa kalau sesuatu dibagi 0. Oke, ini jawabannya adalah D. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk mencari gradien dari sebuah persamaan. Nah, ini sebelum kita masuk nanti ada nomor 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini menggunakan persamaan. Jadi, Pak Wandri memberikan caranya dulu. Kita sudah belajar tentang persamaan implisit ya. Maka gradiennya itu rumusnya min X per Y. Sedangkan jika eksplisit, kita catat di sini dulu ya. Maka nanti gradiennya itu adalah X per Y. Oke, ini dulu yang kita bedakan ya. Oh, nanti coba highlight supaya remember, diingat. Oke. Selanjutnya nomor 5. 2X kurang 6Y kurang 9 sama dengan 0. Nah, ini kan implisit nih. Berarti kita gunakan rumus min X per Y. Maksudnya, jadi di sini X-nya berapa, Y-nya berapa, di depan hurufnya angkanya gitu. Jadi min X-nya 2, Y-nya min 6. Nah, ini kan 2 tanda negatif nih. Ya. Jadi, positif kan, 2 per 6 itu bisa kita bagi 2 atas bawahnya. Nah, jadi 1 per 3. Oke. Opsi C ya. Oke, bisa dipermudah ya. Lalu nomor 6. 3X tambah 8Y sama dengan 9. Nah, ini juga implisit ya. Berarti M min X per Y. Sama ya. Jadi gradiennya min X-nya 3, Y-nya 8. Nah, jadi udah langsung dapat ya. Mau kehapus nih. Jadi min 3 per 8. Oke, semakin cepat ya, semakin terbiasa. Nomor 7. Ini persamaannya eksplisit. Nah, ya. Jadi rumus gradiennya adalah X per Y gitu ya. Nah, jadi kita ambil X-nya itu ada 4, Y-nya 3. Nah, udah jadi 4 per 3. Ini mana jawabannya? 4 per 3 itu opsi C ya, di sini ya. Nah, ini. Oke. Lanjut nih. Sekarang kita ke nomor 8. Oke, nomor 8. Sebuah titik P terletak pada garis yang melalui titik Q dan R. Berarti ada 2 buah titik, ujung dan ujungnya ini Q, dan ini R. Ada titik P terletak pada garis. Berarti misalnya P-nya di sini. Q koordinatnya di negatif 2,10, sedangkan R itu 1,1, lalu P ini 3,D. Nah, ini maksudnya jika titik ini terletak pada satu garis ya, tentukan nilai D. Nah, D yang dimaksud di titik P ini berapa D-nya. Oke, ini mudah sebenarnya. Pemahaman kita itu seperti mencari gradien di soal awal tadi ya. Bahwa dalam satu garis itu kan melewati banyak titik gitu kan. Nah, jadi kita ambil 2 buah titik saja yang kita ambil untuk mendapatkan nilai gradien dulu. Nah, jadi kita ambil setiap 2 titik, gradiennya pasti sama dengan 2 titik yang lain. Gitu ya. Yang mudah kan Q sama R. Berarti M, Q, R. Kita cari dulu nih, Q sama R-nya nih. Gradiennya berapa? Oke. 10 kurangi 1, yang ujung sama yang ujung ya. Oke. Lalu negatif 2 dikurangi 1. Nah, 10 kurang 1 itu 9. Negatif 2 kurangi 1 berarti negatif 3. Berarti gradien QR itu 9 per negatif 3. Atau kita baca negatif 3 ya. Nah, sekarang kita ambil misalnya P sama R. MPR. MPR. Nah, gitu ya. Misalnya MPR. Ini kan 3,D dan 1,1. Nah, berarti ini D kurangi 1. Ya. Ujung sama ujung. Ini juga awal sama awal. 3 kurangi 1. D kurangi 1 ini nggak bisa ya. Kita tulis lagi aja. 3 kurang 1, 2.
Nah, jadi gradien QR dengan gradien PR ini sama. Maka bisa kita tulis begini, D-1/2 itu sama dengan negatif 3. Itu kan sama kiri dan kanan. Dua-dua gradien ini sama. Nah, kita akan mencari D-nya dengan menggunakan PLSP nih. Kita kalikan ya, 2 dengan negatif 3. Ini D-1-nya tetap 2 kali negatif 3, negatif 6. Itu kan? D sama dengan negatif 6. Nah, ini pindahin ke kanan. Nah, tambah 1. Berarti D-nya itu dapat negatif 5. Oke, ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9 dan 10 ya. Ini berbeda, ada hubungan saling sejajar. Ini hubungan saling sejajar, kita coba highlight kuning. Dan yang nomor 10, ini saling tegak lurus. Oke, jadi mudah nih sebenarnya. Kalau sejajar itu gradiennya sama, kalau tegak lurus gradiennya terbalik. Ya. Ini yang pertama, kita cari masing-masing 4 persamaan ini gradiennya dulu. 2Y sama dengan 8X tambah 20. Eksplisit ya, X per Y, 8/2. 8/2 itu 4, gitu ya. Oke, yang 2, X per Y juga ya, 12/6 itu 2. Yang 3, X per Y, ya sama semuanya X per Y ini, eksplisit semua, 12/3. Itu 4. Yang nomor 4, negatif 6/3. Oh, berarti negatif 2. Nah, sejajar itu kan gradiennya sama. Berarti yang sama itu adalah yang nomor 1 gradiennya 4 dengan nomor 3 gradiennya juga 4. Jadi yang sama itu 1 dan 3. Oke ya, 1 dan 3 itu opsi B. Oke, bisa ya, dipahami ya. Lanjut nih ke soal yang terakhir. Kelebihan. Nah, kita ke soal yang nomor terakhir. Ini semua persamaannya sekarang implisit ya. Berarti kita bisa cari semuanya. Min X per Y. Min X per Y. Berarti min 1/2. Yang ini min 1. Nah, kita cari dulu. Min 1/, nah, Y-nya min 2 ya. Nah, jadi min plus. Jadi setengah. Yang nomor 3, min X per Y ya. Min X-nya min 2. Y-nya 1. Berarti min itu plus 2/1 itu 2. Yang terakhir min X per Y. Berarti min 2 per min 1. Min 2 per min 1 sama dengan 2. Nah, cari yang terbalik. Nah, yang terbalik itu pastikan tandanya juga terbalik. Ini kalau di sini negatif, berarti nanti positif. Nah, ini min setengah itu dengan 2 itu sudah terbalik. Karena dia negatif dan positif, 1/2 dan 2/1. Nah, karena nomor 3 dan 4 sama, jadi jawabannya 1 dan 3 juga 1 dan 4. Nah, gitu kan, yang saling terbalik ini. Nah, jadi kita memilih jawabannya 1/3 atau 1/4. Ada ini yang B. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami 10 soal pembahasan mencari gradien ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.